Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan membaca 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar, telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, dan untuk mewarisi milik pusaka yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.
Tuhan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan
menjadi tujuan hidup. Kami mau taat lakukan kehendak-Mu menjadi tujuan hidup. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Jadi kita menyambut kebangkitan Yesus ya, kerana Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Saya fikir kita sebagai umat Paskah, umat yang telah ditebus Yesus ya, dari dosa-dosa kita, seharusnya menjadi umat yang paling berbahagia ya, umat yang paling berbahagia dan juga umat yang penuh bersukacita ya, kerana justru kerana kematian dan kebangkitan Yesus, kita punya alasan. Besar kemungkinan kita satu-satunya umat yang punya alasan ya untuk menghadapi masa depan dengan penuh optimis ya, dengan penuh keyakinan. Nah, di dalam Injil ya, di dalam Injil dan khususnya keempat-empat Injil, kebangkitan Yesus itu dipandang sebagai permulaan dari sesuatu ya, bukan akhir dari sesuatu, bukan akhir dari sebuah penderitaan panjang ya, tetapi Injil menggambarkan ya kebangkitannya sebagai the beginning, the launching ya, ataupun peluncuran dari sesuatu. Now, Injil kita ini memang beda dari yang lain ya, kerana dalam sebuah biografi biasanya sebuah biografi diakhiri dengan kematian dan penguburan tokoh itu ya. Tapi saudara perhatikan bahawa setiap Injil, keempat-empat Injil ada satu bab tambahan ya, satu bab tambahan yang bukan hanya sebuah tambahan, tetapi tokoh yang sudah mati dan dibangkitkan, yang sudah dikuburkan itu hidup lagi ya, dan itulah keempat bab yang terakhir itu ya. Itu sebabnya ada sebuah buku yang ditulis oleh Henri Tozer yang berjudul The Next Chapter After the Last ya, bab berikut setelah bab yang terakhir ya. Tapi saya mau saudara juga perhatikan suatu hal tentang keempat-empat bab yang terakhir ini ya. Keempat bab terakhir ini menunjukkan ya bahawa kematiannya itu ialah suatu permulaan dari sesuatu ya. Keempat-empat Injil itu sepertinya tergantung, tidak selesai ya. Keempat bab itu sepertinya diakhiri dengan dot ya, tiga titik terakhir ya, menunjukkan ceritanya sebenarnya belum habis ya. Jadi sebuah permulaan ya, dan kita sangat bersyukur kerana Injil, penulis Injil yang bernama Lukas ya, dia sempat melanjutkan ya, mengisahkan kepada kita apa yang terjadi selanjutnya kepada para murid ya, dan bagaimana jemaat terbentuk dan seperti apa jemaat yang lahir ya, lahir dari kematian dan kebangkitan Yesus itu. Jadi saya fikir hari ini setelah pesan yang kemarin, saudara sudah bisa melihat bahawa kematian dan kebangkitan, dan khususnya kebangkitannya ialah sebuah peluncuran ya, sebuah launching, sebuah beginning ya dari ciptaan baru ya. Dan Allah Israel ialah Allah yang pencipta langit dan bumi. Dan hal yang paling menarik ya dari Allah ini dibandingkan semua ilah-ilah lain dan dewa-dewa lain dari bangsa-bangsa lain ialah Allah ini ialah Allah yang sangat-sangat terlibat ya. Dia sangat terlibat dan sangat peduli dengan ciptaannya. Dia
terlibat dan sangat peduli, sampai bahkan di Perjanjian Baru kita diperkenalkan kepada kita oleh Yesus sendiri konsep Allah sebagai bapa kita, ya. Dan bapa ialah seorang yang sangat-sangat peduli, ya, dan dia sangat-sangat terlibat dalam kehidupan kita, ya. Dan kita memiliki dia sebagai bapa, dan ingat, ya, bahawa dia bukan kakek kita, ya. Dia adalah bapa, bukan kakek, ya. Kakek hanya bisa memanjakan, ya, tetapi bapa kepeduliannya ditunjukkan, ya, dengan kasihnya yang begitu mendalam, dan kasihnya yang juga kalau perlu mengoreksi dan menghukum, ya. Jadi Allah bangsa Israel, ya, satu perbedaan yang membedakan dia dari yang lain ialah kepeduliannya dan keterlibatannya dalam sejarah. Allah bangsa-bangsa lain tidak peduli, ya. Mereka itu disebut ilah-ilah yang amoral. Amoral dalam arti kata mereka tidak campur tangan dalam kehidupan pribadi saudara sama sekali. Yang penting hanya kehidupan religius saudara, ya. Selama saudara mempersembahkan ikut ibadat tertentu, tapi kehidupan seharian saudara setelah keluar dari bait ataupun tempel atau rumah ibadat, kuil, mereka tidak peduli lagi, ya. Itu sebabnya saudara bisa menjadi seorang jahat, seorang preman, dan di waktu yang bersamaan juga seorang yang sangat-sangat religius, ya. Tapi tidak demikian, ya, dengan Allah bangsa Israel, ya. Jadi saya sudah menunjukkan kepada saudara bahawa Allah ialah Allah yang sangat peduli dengan ciptaannya, ya. Dan pesan dari seluruh Perjanjian Baru ialah Allah akan memulihkan, ya, ciptaannya, ya. Ciptaan yang lama ini akan berlalu, dalam arti kata sedari yang lama akan muncul sebuah ciptaan yang baru, ya, dan kita tidak akan pergi ke surga, ya. Ya, tentu saja ada perlawanan dari sana sini, ya. Bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 2, ya, saya ditanya kemarin, ya, dan saya fikir saya akan memberikan sedikit waktu untuk menjelaskan ayat ini, ya, kerana pentingnya ayat ini dalam konteks kita, ya, dan justru saya akan menunjukkan, ya, bahawa Yohanes 14 ayat 2 sebenarnya bahkan membuktikan apa yang kita katakan selama ini, ya. Saya akan bacakan kepada saudara Yohanes 14 ayat 2, ayat yang sayang sekali sering dibaca di pemakaman, ya, yang justru kerana itu memperkuat, mempertegas kesalahpahaman kita atas ayat ini, ya. Ayat 2, di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, kerana aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Nah, jadi ini ayatnya, di rumah Bapa-Ku, ya, di rumah Bapa-Ku, langsung kita membuat asumsi bahawa rumah Bapa ialah syurga, ya. Rumah Bapa adalah syurga, dan di syurga ada banyak tempat tinggal. Sayang sekali Alkitab King James Version menerjemahkan tempat tinggal ini sebagai mansion, ya. Mansion itu rumah mewah, rumah besar, ya, rumah besar, dan itu berarti berdasarkan penafsiran seperti ini bahawa rumah Bapa-Ku ada di surga dan ada banyak, dan Yesus pergi menyediakan sebuah tempat di mansion itu, menyediakan sebuah mansion bagi kita, atau rumah besar bagi kita, ya. Dan itu berarti Yesus, ya, bahkan ada yang mengatakan dia sudah pergi 2000 tahun, ya, untuk menyediakan mansion itu di surga. Dan kebetulan Yesus tukang kayu, ya, seorang tukang, ya, dan dia seorang tukang yang sudah bekerja di atas sana untuk membangun, ya, rumah-rumah besar, rumah-rumah mewah, ya, bagi kita semua untuk tinggal, ya. Dan suatu hari nanti dia akan datang kembali, ya, dan aku akan datang kembali dipahami di sini sebagai parusia. Parusia berarti kedatangannya yang kedua, waktu dia turun dari surga, ya, untuk
membawa kita kembali ke surga, ya. Jadi itu berarti bagi murid-murid Yesus, dua ayat ini belum dialami oleh mereka sama sekali, ya. Nah, paham seperti ini hanya bisa dipertahankan kalau kita mencabut ayat ini, ya, mencari ayat ini dan ditafsirkan seperti di luar konteks. Di luar konteks kita membacanya dan menafsirkan seperti itu. Rumah Bapa itu di surga dan seterusnya, ya. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara ini bukan caranya, ya, untuk memahami ayat ini, ya. Pertama, saudara harus mengerti bahwa Yohanes 14 sampai 16 itu menurut Yesus sendiri dibicarakan dalam bahasa kiasan, ya. Nah, di Yohanes 16 ayat 25, ya, Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, ya, dengan kiasan, ya, akan tiba saatnya aku tidak akan lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, ya, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu, ya. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan bagi kita yang akrab dengan Injil Yohanes, kita bahkan akan menarik kesimpulan bukan saja Yohanes 14 sampai 16 itu terdiri dari bahasa kiasan. Malah boleh dikatakan seluruh Injil Yohanes itu disampaikan dalam bahasa kiasan. Itu sebabnya banyak orang selalu suka mengutip Yohanes 14 dan 16, ya, kepada saya, ya, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Tanpa menyadari mereka sedang membaca bahasa kiasan sebagai prosa, ya. Dan itu sebabnya kita mengacaukan seluruh teologi kita, ya, bahkan sampai melihat Roh Kudus bahkan sebagai suatu pribadi yang terpisah dan berbeda dari Allah itu sendiri, ya. Jadi hal-hal semacam ini. Jadi mari kita sekarang melihat apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus di sini, ya. Nah, di rumah Bapakku, ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya, ada banyak tempat tinggal, ya. Jangan begitu cepat menarik kesimpulan bahwa rumah Bapakku itu surga. Saya tidak menyangkal bahwa Bapa tinggal di surga, Bapa kami yang ada di surga. Tetapi saudara harus menyadari bahwa yang disebut rumah Bapakku tidak pernah, ya, surga tidak pernah disebut sebagai rumah Bapakku, ya, rumah Bapakku, karena kata rumah itu, ya, memiliki arti yang sangat spesifik. Bahkan di Injil Yohanes, kata rumah Bapakku itu muncul hanya 2 kali. Itu di sini dan di Yohanes 2, ya, di Yohanes 2 waktu Yesus masuk ke bait Allah dan mencambuk para pedagang, dan dia berkata, jangan jadikan rumah Bapakku, ya, rumah Bapakku tempat untuk berjual beli, ya, tempat untuk berjual beli, ya. Dan kemudian terjadi perdebatan, ya, kami bangun rumah baik ini selama 46 tahun, kamu mau runtuhkan dalam 3 hari, ya. Tapi saudara tahu sendiri apa kelanjutan dari situ, ya. Yang dia maksudkan sebagai rumah Bapakku, ya, bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri, ya, tubuhnya. Sekali lagi kita lihat kiasannya, ya, memang merujuk kepada bait, tapi secara kiasan dia merujuk kepada tubuhnya sendiri sebagai bait Allah. Jadi dengan kata lain, kalau dia ialah bait Allah, dia adalah rumah Bapa, rumahnya. Itu berarti dia adalah tempat tinggal Bapa. Itu sebabnya di seluruh Injil Yohanes, ya, itu menggambarkan Yesus sebagai baitnya Bapa, ya. Dia berulang kali dia berkata, Bapa tinggal di dalam aku di dalam Bapa, ya. Jadi rumah Bapa itu memiliki arti yang spesifik. Dan kalau kita ke Perjanjian Lama, ya, ke Perjanjian Lama,
sekali lagi, saya tidak menyangkal bahwa Allah tinggal di surga, ya. Tapi apa yang disebut sebagai rumah Bapa itu adalah bait Allah, ya. Di Perjanjian Lama itu merujuk kepada bait, ya. Kata rumah itu sendiri dalam bahasa Ibrani-nya ialah bait, ya. Baik, rumah Allah ialah bait Allah, ya. Itulah tempat tinggal Allah, di mana surga dan bumi di Israel bertemu, ya, menyatu di sana, di bait Allah lah bangsa Israel pergi, ya, dan menemukan Allah, ya. Mereka mendapatkan pengampunan mereka, mereka mempersembahkan doa mereka di bait Allah, ya, kerana di sanalah mereka bertemu dengan Allah, ya. Dan sekarang di Perjanjian Baru, khususnya di Injil Yohanes, itu sudah tak menjadi Yesus lah bait Allah, baitnya itu, ya. Jadi sekarang saya harap saudara jelas. Sekarang Yesus lah bait Allah. Jadi sekarang apa artinya sekarang? Ya, yang berikutnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya. Jika tidak demikian, aku tentu sudah pergi mengatakannya kepadamu, ya. Kerana aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu, ya, sebuah tempat bagimu, ya. Jadi mari kita pertama lihat dulu, ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya. Apa maksudnya ini? Ya, apa maksudnya tempat tinggal di sini? Nah, kebetulan kata di sini ialah moni, ya, moni. Dan uniknya, ya, uniknya kata ini dalam bentuk ini, dalam bentuk noun ataupun sebagai kata benda, ya, kata benda, itu hanya muncul 2 kali dalam seluruh Perjanjian Baru. Hanya muncul 2 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu di ayat berikutnya, di pasal yang sama, di ayat 23, ya. Di ayat 23, saya akan bacakan kepada saudara. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ya, jika seseorang mengasihi aku, dia akan memelihara firman-Ku, ya, dan Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal bersamanya, ya. Jadi dengan kata lain di sini, jadi kami akan datang, ya, Bapa dan Anak akan datang dan membuat tempat tinggal bersamanya, ya, bersamanya. Jadi apa maknanya semua ini, ya? Semua ini sangat-sangat menarik, ya, kerana kata tempat tinggal ini dalam kata kerjanya itu selalu merujuk, umpamanya di pasal berikut, menuju kepada hubungan antara pohon anggur dan ranting-rantingnya, ya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Itu dalam bentuk kata kerjanya, ya. Tapi dalam kata benda hanya muncul 2 kali, ya. Itu di ayat 2 dan di ayat ini, ya. Jadi apa maksudnya? Ya, berdasarkan konteks jelas. Jelas, ya. Yesus akan pergi menyediakan sebuah tempat bagimu, ya, sebuah tempat bagimu. Sebuah tempat bagimu bukan untuk kamu tinggal, ya. Dia menyediakan sebuah tempat bagimu untuk Bapa tinggal. Itu kan rumahnya Bapa, ya. Rumahnya Bapa, ya, itu tempat tinggal Bapa. Tempat tinggal Bapa. Tapi dia pergi untuk menyediakan sebuah tempat tinggal bagi kita. Sekali lagi, ya, jangan GR, ya. Bukan untuk kita tinggal, tetapi untuk Bapa tinggal, ya. Dan bagaimana itu terjadi? Ya, bagaimana itu terjadi? Seperti yang dikatakan, aku pergi, ya, aku pergi untuk menyediakan tempat itu, ya. Dan ayat-ayat berikutnya beritahu kita dengan jelas, ya, melalui kepergiannya yang melambangkan kematiannya, dan kemudian kebangkitannya, dan kemudian kedatangan Parakletos
Parakletos ya, dia kedatangan Parakletos yang juga sekaligus menghadirkan hadiratnya, kehadiran Yesus secara rohani, kehadirannya dalam roh ya, kehadirannya dalam bentuk yang lain, bukan parusia, bukan kedatangan jasmaninya ya, tapi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita tempat tinggal Allah ya, tempat tinggal Bapa ya. Dengan kata lain seperti yang kita sudah lihat tadi itu ya, melalui kedatangan Paraklit ataupun Parakletos itu ya, dia menjadikan kita bait Allah ya, dia menjadikan kita bait Allah. Jadi dengan kata lain ya, kalau kita memahaminya seperti yang dipahami pada umumnya ya, kita bertanya-tanya apa hubungannya ayat 2 dan 3 dengan seluruh pasal yang ini ya. Dan lagi pula kalau kita memahaminya seperti itu juga berarti ayat ini belum pernah tidak dialami, masih belum dialami oleh para rasul yang mendengarkan itu ya. Tapi itu semua kan tidak masuk akal ya. Tapi kalau kita memahaminya seperti ini ya, menurut konteks ya, bahwa bait Allah itu ialah Yesus, ya, bait Allah di Perjanjian Lama, bait Allah, rumah Allah, dan sekarang sudah di Perjanjian Baru yang diwakili oleh Yesus, dan kemudian melalui pekerjaan Roh Kudus ya, by extension kita juga menjadi baitnya Allah ya. Semua ini jadi masuk akal ya, dan kita juga bisa mengatakan ayat-ayat janji-janji ini yang Yesus berikan kepada murid-muridnya itu sudah digenapi ya. Jadi itu bukankah jauh lebih masuk akal ya, jauh lebih masuk akal. Dan tapi kalaupun saya salah ya, ternyata mati dapat rumah besar ya, juga okey lah ya, saya pikir okey lah ya. Okey ya. Jadi sekali lagi saya juga memutuskan untuk menjelaskan ini kerana saya juga ingin menekankan pokok yang berikut ini, bahwa ciptaan baru ini yang diwakili oleh jemaat sebenarnya ialah sesuatu yang dijalankan dalam kepenuhan roh ya. Jadi jemaat ialah model dari ciptaan baru itu ya, sekaligus tanda dari ciptaan baru itu ya. Jadi jemaat ialah tanda Nabi Yunus ya, tanda Nabi Yunus bagi generasi ini. Kita lah bait Allah, tapi bait Allah bukan buatan tangan manusia. Kita juga adalah disebut sebagai tubuh Kristus ya. Jadi ayat yang berikutnya ya, yang saya sudah bagikan di Zoom, tapi mungkin demi kepentingan yang lain saya juga bagikan di sini ya, Filipi 2 ayat 30, Filipi 3 ayat 20 ya, yang mengatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di surga ya, di mana kita dengan penuh semangatnya menanti-nantikan juru selamat kita ya, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi ayat ini dipahami bahwa kerana kita adalah warga negara surgawi, kita menantikan kedatangan Yesus ya. Dan kedatangan Yesus itu hanya dipahami sebagai antar jemput ya, untuk menjemput. Dia datang untuk menjemput kita kembali ke surga ya. Mirip-mirip. Itu bukannya paham. Itu bukan caranya untuk memahami kewarganegaraan di zaman itu ya.
di zaman sekarang iya, ya banyak ekspatriat yang datang kerja di negara asing, datang kerja di Indonesia, ya, tapi di usia tua berharap untuk pulang. Jadi kita memahaminya seperti itu sekarang, ya. Tetapi di zaman dulu kewarganegaraan tidak dipahami seperti itu kerana Paulus sendiri memegang kewarganegaraan Romawi. Nah, pada zaman itu Kekaisaran Romawi justru membentuk banyak koloni, ya, banyak tanah-tanah jajahan supaya untuk menempatkan warga negara mereka di koloni itu, ya, dan khususnya tentara-tentara yang sudah tua itu, mereka tidak mau mereka kembali ke Roma sama sekali, ya. Jadi koloni-koloni itu dibentuk, ya, supaya warga negara Romawi menetap di sana, dan mereka sebenarnya tidak diizinkan pulang. Mereka mau pulang pun tidak di welcome, ya, tidak diterima kerana kota Roma pada waktu itu sudah terlalu padat penduduknya, ya. Jadi mereka warga negara Romawi di tanah-tanah jajahan tidak punya keinginan untuk pulang ke Roma. Ya, mereka tidak punya keinginan untuk pulang ke Roma, dan justru tugas mereka sebagai warga negara warga Romawi di tanah jajahan ialah untuk menyebarkan peradaban dan cara hidup Romawi di koloni-koloni, di tanah-tanah jajahan itu, ya, dan mereka harus melakukannya itu sampai mati, ya, sampai mati. Jadi dengan cara yang sama, ya, jadi dengan cara yang sama kita adalah warga negara surgawi, kita lahir dari atas, ya, tapi kita berada di bumi ini untuk apa? Untuk menyebarkan peradaban dan cara hidup, ya, surgawi di bumi ini. Jadi itu artinya, dan itu cara kewarganegaraan berfungsi seperti pada zaman itu, ya. Dan kerana kita adalah warga negara surgawi, kita menantikan kedatangan Yesus, kita menantikan kedatangan Raja kita, ya, bukan untuk jemput kita pulang, bukan untuk menjemput kita pulang, ya. Dan seperti pada zaman itu, apabila terjadi pemberontakan di sebuah kota, di koloni, di tanah jajahan itu, mereka akan mengirim seorang panglima, ya, ke kota itu, bukan untuk bawa pulang warga negaranya, ya. Mungkin sekarang iya, ya, kalau kedutaan Amerika dikepung, ya, tentara helikopter datang untuk membawa mereka keluar dari kedutaan itu, ya. Tapi pada zaman itu, ya, panglima Romawi akan datang, ya, kerana dengan kekuatan dia untuk menundukkan, ya, pemberontakan di kota itu dan membawa damai kembali, ya, membawa damai kembali. Jadi dengan pengertian itu kita menantikan, ya, kita menantikan kedatangan kedatangan Yesus Kristus, ya, untuk datang ke dunia ini dan mentransformasi kita semua, ya. Dan dia bukan datang mentransformasi kita dan seluruh ciptaan, dia juga akan pada akhirnya menundukkannya segala pemberontakan, segala perlawanan, sehingga semua musuh-musuhnya, ya, berada di bawah kakinya, sehingga semuanya tunduk di bawah kakinya, ya. Jadi Tuhan datang, ya, kedatangan Kristus, ya, itu tujuannya untuk meluruskan segala sesuatu, ya, untuk membenarkan apa yang salah, ya. Itu sebabnya di dunia yang jahat dan tidak adil ini, saudara akan perhatikan suatu hal yang sangat unik dalam Alkitab, ya, kerana penghakiman di dalam Alkitab disambut dengan sangat baik.
itu dipandang sebagai suatu alasan untuk bersukacita, ya. Berbeda dengan pandangan kita zaman sekarang, ya. Kita lebih melihat penghakiman itu sebagai masa penghukuman, ya. Masa penghukuman bagi kesalahan-kesalahan kita, ya. Itu cara kita memandang, dan kita selalu melihat penghakiman dengan rasa takut. Tapi itu bukan sifat sikap umat Allah terhadap penghakiman sama sekali, ya. Saya bacakan kepada saudara, ya, Mazmur 96, ya. Mazmur 96 berkata di situ, ya, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Yahweh memerintah, ya. Ya, itu dunia tegak, dia takkan terpindahkan, dia akan menghakimi, ya. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan keadilan, ya. Biarlah langit bersukacita dan biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah lautan bergelora dan seluruh isinya, ya. Biarlah langit bersukacita dan semua di dalamnya, ya. Maka biarlah semua pohon di hutan bersorak-sorai, ya, di hadapan Yahweh, kerana dia datang untuk menghakimi bumi, ya. Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan suku-suku bangsa dalam kesetiaannya, ya. Jadi penghakiman di dalam Alkitab, ya, itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan, tetapi sebagai suatu alasan untuk seluruh alam, ya, dan semua umatnya untuk bersukacita, ya. Kita baca hal yang sama, ya, di Mazmur 98 4 ayat hingga 9, ya. Saya tidak akan bacakan, ya. Tapi kita baca itu suatu alasan untuk bersukacita, kerana kalau kita, saudara, memahami apa yang saya katakan selama dalam dua pesan ini, ya, kerana penghakiman ialah Allah datang, ya, untuk meluruskan segala sesuatu, ya, meluruskan apa yang bengkok, ya, membenarkan apa yang salah, ya, membangun apa yang dihancurkan, ya. Dan dengan kata lain, ya, itu seperti Allah set right, ya, membenarkan, ya, segala sesuatu, ya. Jadi itu sebabnya saudara juga perhatikan, ya, salah satu hak, bukan saja umat Allah bersukacita kerana penghakiman, ya, tapi pada di Mazmur 96, Mazmur 98 itu seluruh ciptaannya. Alam itu sendiri, langit bersukacita, biar bumi bersorak-sorai, lautan bergelora, ladang bersukacita, ya. Nah, tapi kita tahu sendiri, ya, bahwa hal itu belum terjadi. Nah, bagaimana nasib alam sekarang ataupun ciptaan sekarang, ya? Itu kita baca di Roma 8. Ya, Roma 8, alam ini ataupun ciptaan sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ya. Di ayat 19 ayat 23 kita baca, sebab semua ciptaan, ya, mereka tidak bersukacita sekarang, ya. Semua ciptaan sangat menanti-nantikan dan rindu, ya, saat anak-anak Allah dinyatakan, ya. Sebab semua ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, ya. Ini ayat 21, semua ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan. Mereka sekarang berada di bawah perbudakan kebinasaan, ya, menuju kemerdekaan anak-anak Allah yang penuh kemuliaannya, ya. Dan kita tahu sekarang, sebab kita tahu bahwa seluruh ciptaan sama-sama mereka sedang mengerang, ya, dan menderita sakit bersalin sampai sekarang ini, ya. Jadi ciptaan itu sendiri tahu, ya, ciptaan itu merindukan, ya, kemerdekaan anak-anak Allah, ya. Suatu hari anak-anak Allah dinyatakan, kerana mereka sendiri tahu bahawa mereka akan berkembang, mereka akan flourish, ya, di bawah pemerintahan anak-anak Allah. Dan saya percaya kerinduan mereka ini, ya, penantian mereka ini
tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Dan bukan itu saja ya. Bukan hanya ini ya, tetapi kita sendiri pun menerima buah, ya kita yang menerima buah sulung itu ya, juga mengerang dalam diri kita. Ya, kita juga menggerang, kita juga bagian dari ciptaan. Ya, kita juga di bawah perbudakan kebinasaan. Ya, kita juga mengerang bersama seluruh ciptaan ini. Ya. Jadi saya harap saudara makin jelas ya bahwa ciptaan ini tidak akan dibinasakan. Ya, kalau memang mereka akan dibinasakan ataupun dibiarkan ya, dan anak-anak Allah pada hari dinyatakan dibawa keluar ke planet lain ya, mereka lebih baik bunuh diri saja ya, karena memang tidak ada harapan ya. Tapi Roma 8 ya, ya, ayat berikut bicara tentang pengharapan ya. Ya, jadi suatu hari nanti ya, ciptaan ini akan diselamatkan. Ya, Allah akan melakukannya untuk seluruh ciptaan ini, termasuk kita semua, dan seluruh ciptaan ini apa yang telah Dia lakukan bagi Kristus ya, untuk membawa ketidakbinasaan. Ya, sekarang ini semua binasa. Suatu hari nanti mungkin kita tak bisa bayangkan. Ya, Allah akan bahkan mentransformasi seluruh ciptaan ini menjadi bahan-bahan yang tidak dapat binasa. Tidak dapat kita bayangkan. Tapi itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi kita dan juga seluruh ciptaan. Ya. Jadi itu sebabnya bagian dari paket keselamatan ini ialah memerintah. Ya, memerintah ya, di Wahyu 5 ayat 10 dikatakan dengan jelas bahwa mereka akan ya, umat ya, di Wahyu 5 ayat 9 dikatakan ya, anak domba disalibkan ya, mati ya, untuk disembelih ya, dan dengan darahnya menebus ya orang-orang dari setiap suku, bangsa, kaum, semua suku ditebus ya, supaya apa ya, ujung-ujungnya untuk mereka memerintah sebagai raja di atas bumi ya. Mereka, kita jarang sekali menekankan pemerintahan kita di atas bumi ini sekarang ya. Dan lihat ya, 5 ayat 10 ya, memerintah sebagai raja bukan di planet Mars. Memerintah sebagai raja di bumi ya, di bumi. Dan saya memahami bumi sebagai bumi ini ya, bumi. Biar saya stop share dulu ya, bumi ini ya. Dan kemudian di Wahyu 11 ayat 15 dikatakan dengan jelas bahwa pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya ya, dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya ya. Jadi akan terjadi pemerintahan dunia ini ya, akan beralih kekuasaan ya, akan terjadi bukan melalui pemilu, tetapi akan terjadi suatu peralihan kekuasaan yang disebut di sini pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah dunia ini sampai selama-lamanya. Saya percaya Kristus tidak akan mengacaukan pemerintahannya sampai bumi ini harus dibinasakan ataupun dirusak ya. Dan kemudian di Wahyu 22 ayat 5 akhir, di ujungnya ya, mereka akan memerintah sebagai raja ya. Ini bukan lagi Kristus ya, tapi kita melalui Kristus ya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya ya, sebagai selama-lamanya. Nah, apa implikasinya bagi kita? Nah, Paulus luar biasa. Paulus itu luar biasa ya, bagaimana cara dia berpikir dan memberikan visinya kepada kita itu luar biasa. Itu sebabnya dia bisa berkata di 1 Korintus 6 ya, apakah kamu tidak tahu kamu
bahwa kamu akan mengadili para malaikat. Ya, banyak yang tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Ya. Dan justru karena itu, dia berkata, apalagi hanya perkara-perkara biasa sehari-hari. Jadi implikasi dari ciptaan baru ini harus menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengatur hidup kita dan bagaimana kita mengatur kehidupan dalam jemaat kita Paulus marah sekali sampai ada saudara saling menggugat harus mencari keadilan dari luar jemaat Jadi saya benar-benar berharap walaupun dalam kenyataannya ini kenyataannya bahwa banyak orang sudah jadi Kristen bertahun-tahun datang ke gereja bertahun-tahun, mendengarkan kebenaran bertahun-tahun, tapi nggak bisa mengurus dirinya sendiri, nggak bisa mengurus dirinya sendiri Jadi itulah saya harap saudara bisa melihat implikasi bahwa Allah sudah mulai dan gereja sebenarnya ialah permulaan dari restorasi dari dunia itu dan kita harus menjalankan kehidupan zaman akan datang itu di masa sekarang ini Jadi ada satu ayat yang saya untuk waktu yang lama saya tidak mengerti di Wahyu 22 di ayat 11 dikatakan, biarlah orang yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, orang yang tidak suci tetap tidak berbuat suci, orang yang berbuat benar tetap melakukan kebenaran, dan orang yang kudus tetap menguduskan dirinya Nah, untuk waktu yang lama saya agak malu dengan ayat ini. Setiap kali saya membaca ayat ini saya melewatinya saja, karena bagaimana mungkin Alkitab bisa berkata biarlah orang yang jahat tetap berbuat jahat. Kalau dikatakan orang yang berbuat jahat berhenti berbuat jahat, saya ngerti itu wajar kalau ada di Alkitab. Tapi dalam Alkitab kita di ujung-ujungnya berkata biarlah orang yang berbuat jahat tetap berbuat jahat. Itu nggak masuk akal bagi saya Itu sebabnya tiap kali saya membaca ayat ini saya cepat-cepat lewatin aja karena saya rasa sedikit malu, merasa ada yang sedikit kurang beres dengan ayat ini Tapi saya pikir dengan pengalaman setelah sekian lama hidup dalam pelayanan, saya mungkin mulai mengerti saya mulai mengerti ini bahasa dari seorang yang menyerah biarlah yang berbuat jahat tetap berbuat jahat dan mungkin setelah sekian lama melayani saya mulai mengerti sedikit arti dari ayat ini karena memang dalam kenyataannya memang ada orang yang bertahun-tahun mendengar firman Tuhan mendengar kebenarannya, tapi tidak pernah berubah malah dalam kenyataannya makin buruk makin buruk dan kesaksiannya makin buruk laporan-laporan makin buruk saya hanya bisa berharap mungkin kesabaran Tuhan lebih besar dari kesabaran manusia bagi manusia tertentu, mungkin khususnya untuk saya, kadang-kadang saya menyerah bahkan saya juga sedikit banyak bisa berkata biarlah yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, lanjutkanlah berbuat jahat biarlah yang tidak suci tetap tidak suci. Tapi saya benar-benar berharap waktu Yesus ataupun waktu Tuhan mengatakannya, mengucapkan kata-katanya ini di benak dia kita tidak di sana jangan sampai di benak dia
dia memikirkan kita ketika dia mengatakan ayat-ayat ini, kerana ini ialah bahasanya orang yang sudah menyerah terhadap seorang yang lainnya. Okey, saya akan tutup pesan saya, ya, kerana sudah cukup panjang. ya. Mesias, ya, melalui kematian dan kebangkitannya, dia sudah mulai memerintah. Ya, dia sudah mulai memerintah. Itu yang mendorong Paulus. Ya, begitu berapi-api, ya, kerana dia tahu Yesus Sang Raja itu sudah memulai pemerintahannya. Ya, walaupun di waktu yang bersamaan dia itu tidak kelihatan pemerintahannya sama sekali. Ya, dia dilempar ke dalam penjara. Tapi justru surat-surat, banyak surat-surat yang ditulis bagi kita itu ditulis dalam penjara, bahwa Yesus sudah mulai memerintah, ya, tapi dia di dalam penjara. Yohanes Pembaptis bingung. Mengapa Yohanes Pembaptis bingung, tapi Paulus tidak bingung, ya, kerana Paulus memahami, ya, memahami bahwa pemerintahan ini, ya, pemerintahan yang berbeda. Ya, pemerintahan yang berbeda. Kalau pemerintahan dunia itu pemerintahan dengan kuku besi, dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan tank, dengan peluru. Ya, tapi pemerintahan Yesus yang sudah dimulai dengan Yesus, ya. Coba saudara perhatikan Matius 5, ya, khotbah di bukit, ya. Siapa yang Allah utus, ya? Siapa orang-orang yang dianggap berbahagia, ya? Siapa yang menjadi empunya kerajaan Allah, ya? Itu ialah orang-orang yang miskin, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang lemah lembut, ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Jadi dengan kata lain, Allah sudah memulai pemerintahannya di dunia ini, ya. Kedaulatannya sudah. Jadi kita harus mengubah cara pikir kita tentang kedaulatan Allah sekarang. Ya, kedaulatan kita pikir Allah berbuat apa saja, bawa tank, mengebom ataupun dengan kekuatannya, ya, menghancurkan kejahatan. Tapi tidak seperti itu, ya. Pemerintahan sekarang sudah dimulai dengan Kristus, ya. Pola hidupnya yang ya. Jadi satu pemerintahan yang sangat-sangat berbeda dari dunia ini, ya. Di dunia orang-orang besar dilayani, tetapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk memberikan nyawaku bagi banyak orang, ya, untuk menjadi yang pemimpin, ya. Pemimpin kita harus menjadi yang terkecil. Untuk menjadi yang terbesar, kita menjadi yang terkecil, ya. Untuk menjadi pemimpin, kita melayani, ya. Jadi semuanya diterbalikkan, ya. Semuanya bertolak belakang, ya, bertolak belakang, ya. Jadi itu berarti, ya, umatnya yang diutus ke dalam dunia ini ialah sebuah umat yang sangat berbeda, kerajaan yang sangat berbeda, kedaulatan yang sangat berbeda, ya. Umat yang dalam kelemahan, melalui kelemahan, kekuatan Allah menjadi nyata, ya. Kekuatan Allah menjadi nyata, ya, yang digambarkan dengan sangat dramatis sekali oleh Yesus sebagai domba di tengah serigala, ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, ya. Jadi itu sebabnya, ya, kita bisa katakan kepada kita bisa simpulkan seperti ini, ya. Apakah Allah sedang berbuat sesuatu di dunia ini sekarang? Dia sedang aktif, ya.
dia sedang aktif sekali, ya, mengerjakan pekerjaannya di dunia ini sekarang, ya. Tetapi itu melalui orang-orang yang rendah hati, ya, orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya, yang seperti digambarkan di 1 Korintus, ya, orang-orang yang tidak terpandang, ya, orang-orang yang tidak berarti, ya, dia sedang mengerjakannya melalui kita, orang-orang seperti ini, ya. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah kita bagian dari pekerjaannya ini, ya, gerakannya ini, ya. Jadi itu sebabnya juga saudara akan memahami, ya, mengapa seluruh pengajaran tentang memikul salib, ya, tentang penderitaan, memikul salib, ya. Yesus, Allah dan juga Yesus bukannya mau kita menderita demi menderita, ya, tetapi dalam menjalankan proyeknya ini, ya, meluruskan apa yang salah di dunia ini, ya, ya, kita sudah pasti, ya, kita sudah pasti akan menderita, ya, ya. Tuhan berkati. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara semua memahami pesan ini dengan jelas, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapa, kami minta agar Engkau menanamkan firman ini ke dalam hati kami, dan kami meminta agar Paskah ini benar menjadi Paskah yang berarti bagi kami, ya, di mana melalui Paskah ini kami benar-benar menangkap visi, ya, yang Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus dan melalui hamba-hamba-Mu Paulus, dan kami meminta agar hal ini menjadi dalam kenyataan dalam kehidupan kami ini. Bapak, terima kasih, dan kami minta agar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Demi kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Amin.